Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi ini akan terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang sudah kita baca diceritakan bahwa Yesus kembali lagi ke Galilea, tempat ia mengadakan mujizat air menjadi anggur. Mujizat pertama ini menimbulkan kehebohan di masyarakat. Kebetulan di daerah itu ada seorang pegawai istana yang putranya sedang sakit. Bangsawan ini adalah orang kaya dan memiliki status yang cukup tinggi. Dia sudah berusaha mencari dokter terbaik untuk mengobati penyakit putranya, tetapi ternyata tidak ada yang berhasil dan ia menjadi putus asa. Ketika dia mendengar tentang mujizat yang dilakukan Yesus pada pesta pernikahan di Kana, ia pun pergi kepadanya dan memohon dia untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan putranya. Tetapi Yesus tidak mengabulkan permintaan tersebut. Mengapa? Karena Yesus mengetahui bahwa pria itu datang kepadanya hanya karena didesak kebutuhan, yaitu ingin kesembuhan bagi putranya. Tetapi jauh di dalam hatinya ia tidak begitu percaya bahwa Yesus sanggup mengadakan mujizat, sehingga ia berkali-kali minta Yesus datang ke rumahnya agar ia dapat melihat sendiri keajaiban dengan matanya sendiri. Yesus menolak permintaan pria ini dengan menjawab, pergilah, anakmu hidup, di ayat 50. Di tengah keputusasaannya, pria ini mempercayai janji Yesus itu. Ia menjadi tenang, berhenti memohon Yesus datang untuk ke rumahnya dan kemudian pergi. Dan benar saja, pada saat ia masih di tengah jalan, pelayannya menemui dia dan memberitahu bahwa anaknya hidup. Kemudian dia menanyakan kepada mereka jam berapakah ketika anaknya menjadi sembuh. Dan mereka berkata kepadanya, kemarin pada jam 1 demam meninggalkannya. Pria ini menyadari bahwa itu adalah jam yang sama di mana Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Saudara, apa yang dilakukan oleh pegawai istana dalam cerita ini menunjukkan bahwa terkadang manusia datang kepada Allah hanya karena terdesak kebutuhan dan bukan sepenuhnya percaya kepada Allah. Mungkin bisa saja karena terdesak kebutuhan untuk disembuhkan dari suatu penyakit, kesulitan ekonomi, atau berbagai masalah yang lain. Padahal sebenarnya Allah menginginkan kita datang kepadanya karena memang kita sepenuhnya percaya pada keberadaan Allah dan percaya bahwa hanya dengan tinggal di dalam Dialah kita mendapatkan kehidupan. Oleh sebab itu, marilah kita mengoreksi kembali batin kita. Apakah selama ini kita datang kepada Allah sudah karena kita sepenuhnya percaya kepada Dia? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah yang membuat saudara datang menghampiri Allah? Apabila saudara datang kepada Allah hanya karena didesak oleh kebutuhan, baik itu karena terdesak kebutuhan untuk disembuhkan dari suatu penyakit, kesulitan ekonomi, atau berbagai masalah yang lain, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut.
Mari berdoa agar Allah memberikan saudara kerinduan untuk menghampiri Allah karena saudara sepenuhnya percaya pada kuasa Allah. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih penyertaan perlindungan Tuhan buat kehidupan kami di sepanjang malam hingga pagi ini Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami datang kepada Tuhan itu bukan karena kami sedang didesak oleh kebutuhan, tetapi kami mau datang kepada Tuhan dengan membawa hati yang sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami untuk mengingat kebenaran firman-Mu ini, ajar kami juga untuk selalu mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga menyerahkan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Haleluya. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus